Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah kasih kesempatan kepada keluarga Anggrek Merah untuk menjalankan amalah kismis malam yang penuh barokah ini. Kisah Hikmah Islami episode 20 bersama kelompok belajar Anggrek Merah dengan makhraj Quran surah Al-Ahzab ayat 85 sampai 86 dan Quran surah Sad ayat 48. Kisah Nabi Dzulkifli alaihissalam dan ujian amarah. Kisah Nabi Dzulkifli yang alaihissalam yang tak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Dzulkifli setidaknya disebut dua, yakni dalam surat Al-Anbiya dan surat Syu'ara. Salah satunya menekankan bahwa Nabi Dzulkifli termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Kendati tak banyak dikisahkan dalam Al-Quran, namun Dzulkifli termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Sadaqallahul azim. Ingatlah kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Berdasarkan riwayat, Nabi Dzulkifli memiliki nama asli Bashar, sementara Dzulkifli merupakan julukannya yang berarti orang yang sanggup memegang amanah. Dzulkifli adalah putra Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah Nabi Ayub. Ia dikenal sebagai pemuda yang taat beribadah, bahkan disebut sampai melakukan salat 100 kali sehari. Sikap sabar dan dermawan yang melekat pada Dzulkifli membuat dia disukai banyak orang. Dzulkifli tinggal di negeri Rom yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Sejumlah riwayat menyebut raja itu adalah Nabi Ilyas. Raja yang telah rentah itu berencana mencari penerus tahta kerajaan. Setelah berunding dengan penasehat kerajaan, raja pun menggelar sayembara guna mencari penggantinya. Seluruh masyarakat yang berminat diminta hadir di halaman istana. Nabi Dzulkifli yang mendengar sayembara itu tertarik dan bergabung dengan kerumunan orang di halaman besar tersebut. Raja lalu mengumumkan sayembara mencari penerus tahta kerajaan dengan persyaratan berpuasa di siang hari, beribadah di dalam hari, dan menahan diri dari sifat marah.
Mendengar persyaratan itu, kerumunan pun terdiam. Tak ada yang berani menerima persyaratan tersebut. Lalu, Nabi Dzulkifli mengangkat tangan seraya berkata bahwa ia menyanggupi seluruh persyaratan itu. Sontak, semua warga terkejut dengan keberanian Dzulkifli lantaran ia masih sangat muda. Raja memastikan kesanggupan Dzulkifli untuk memimpin kerajaan. Setelah itu, Dzulkifli diangkat menjadi raja. Saking sabarnya Dzulkifli, setan pun sampai tak suka melihatnya. Hingga pada suatu ketika, kelompok setan menyusun rencana untuk membantu Dzulkifli marah. Setan menyusun tipu muslihat dengan menyamar sebagai lelaki tua dan datang ke istana memenuhi Dzulkifli. Setelah memaksa masuk dan berjumpa dengan Dzulkifli, setan itu menyampaikan maksudnya. Setan yang sudah menyamar sebagai lelaki tua itu mengadu, dan seseorang yang menganiaya. Karena itu, ia meminta Dzulkifli untuk menghukum penganiaya tersebut. Namun, Dzulkifli menolak permintaan tersebut. Dia memberitahu bahwa untuk menyelesaikan persoalan maka perlu keterangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Nabi Dzulkifli lantas meminta setan yang menyertai manusia itu untuk datang besok malam bersama dengan orang yang dituduhnya melakukan penganiayaan. Seesok paginya, lelaki tua itu datang kembali, tetapi seorang diri. Dzulkifli pun kembali menyampaikan permintaannya untuk menghadirkan pula orang yang dituduh menganiaya. Setan yang menyamar lelaki tua itu diminta datang lagi malam harinya. Hingga pada hari ketiga orang tua datang kembali. Nabi Dzulkifli tetap sabar menemuinya. Tapi sebaliknya, setan yang naik pinta karena Dzulkifli tak kunjung marah. Setan itu akhirnya menampakkan wujud aslinya untuk menakut-nakuti Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli lantas berdoa dan berlindung kepada Allah. Kesabaran Nabi Dzulkifli ini membuatnya diangkat menjadi nabi. Allah mengutuskan Dzulkifli untuk memberi perintah dan mengembalikan kaum Rom yang menyembah berhala kepada jalan kebenaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifli wa kullun minal ahyar. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Syad ayat 44. Dari kisah Nabi Zulkifli dapat diambil sejumlah hikmah dan pelajaran. Pertama, untuk menjadi pemimpin, seseorang mesti bijaksana dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang pemimpin juga mesti adil dan hendaknya tak mengambil sembarangan keputusan untuk warganya. Pemimpin juga mesti sabar dan mampu menahan marah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebab selama pemimpin ada kalanya bakal banyak rintangan dan ditemui sehingga dibutuhkan kesabaran dan pikiran jernih yang bebas dari amarah untuk melewatinya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.